Ku buat gundikmu yang menyingkirkan aku dari hidupmu mati gaya saat melihat penampilanku yang cantik dan kekayaan milikku. Dulu dia hina gaya penampilanku saat belum tahu siapa aku sebenarnya. Namaku Fania. Ada masa ketika namaku selalu muncul di majalah mode, catwalk, dan katalog kelas atas. Kamera mengejarku, lampu sorot memeluk wajahku seolah aku adalah pusat perhatian dunia. Hidupku dulu berputar dalam lingkaran glamor, gaun mewah, pesta malam, perjalanan ke luar negeri, dan kontrak iklan bernilai fantastis. Tapi segala sesuatu yang berkilau tidak selalu seindah tampaknya. Ketika semua orang menganggapku hidup dengan sempurna, nyatanya aku justru merasa kosong. Dunia modeling memang memberikan ketenaran, namun mengambil banyak bagian dari diriku, jam tidurku, kesehatan emosiku, bahkan kebebasanku untuk menjadi manusia biasa. Ayahku, Pak Bambang, CEO perusahaan besar yang bergerak di bidang properti, selalu mendukung pilihanku. Meski ia jarang menunjukkan sisi lembutnya, ia tetaplah laki-laki yang selalu ingin putrinya bahagia. Dia tidak pernah memaksaku melanjutkan karir atau memanfaatkan popularitasku untuk kepentingan bisnis keluarga. Itu pula sebabnya aku berani memilih jalanku sendiri. Pertemuan dengan Devandi terjadi di masa aku sedang benar-benar jenuh dengan hidupku sebagai model. Saat itu aku sedang berusaha istirahat sejenak dari dunia hiburan, mencoba menjalani hari seperti orang pada umumnya. Kami bertemu di sebuah kafe yang sederhana, sangat jauh dari tempat biasanya aku nongkrong dengan sesama model. Ia bukan pria yang menonjol. Tubuhnya tinggi, kulitnya bersih, dan tatapannya ramah. Yang membuatku tertarik bukan penampilan fisiknya, tapi ketenangan yang ia miliki. Devandi berbicara padaku seperti aku adalah manusia biasa. Tidak ada pujian berlebihan yang membuatku merasa seperti produk. Tidak ada tatapan seolah aku adalah barang mewah yang ingin dimiliki. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat sebagai perempuan, bukan sebagai figur publik. Beberapa bulan kemudian, hubungan kami berlanjut. Aku tidak pernah mengatakan siapa sebenarnya ayahku. Devandi hanya tahu aku pernah menjadi model. Ia tidak tahu bahwa aku adalah putri dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Waktu itu aku sengaja menyembunyikannya karena aku ingin dicintai sebagai Fania yang sederhana, bukan sebagai pewaris kekayaan keluarga. Saat kami menikah, aku mengambil keputusan besar. Aku berhenti dari dunia modeling. Banyak orang mengiraku gila. Bagaimana mungkin seseorang yang berada di puncak karir tiba-tiba menghilang begitu saja? Banyak kontrak yang kutolak, banyak tawaran yang tidak kujawab, dan banyak fotografer yang memohon aku kembali. Namun aku memilih keluarga. Aku memilih kehidupan sederhana sebagai ibu rumah tangga. Aku memilih Devandi. Kami tinggal di rumah kecil yang dibeli Devandi dari tabungannya sendiri. Rumah itu tidak besar, tapi hangat. Dinding-dindingnya dipenuhi foto kami berdua, bukan foto glamor yang sering ada di majalah. Setiap pagi aku membuatkan sarapan, menyapu halaman kecil, dan kadang pergi berbelanja ke pasar tradisional sambil mengenakan pakaian sederhana, kaos longgar, celana jeans, dan rambut diikat seadanya. Sederhana, tetapi aku menyukainya. Ada kebebasan dalam menjalani hidup tanpa harus berpikir apakah kulitku cukup glowing, atau apakah kamera akan menangkap angle terbaik wajahku. Aku tidak lagi harus berdiri di atas sepatu hak tinggi berjam-jam. Aku bisa makan tanpa takut berat badan naik 1 kilogram. Aku menikmati semuanya, ketenangan, keteraturan, dan kebersamaan dengan suami yang kupikir benar-benar mencintaiku. Di rumah, aku adalah seorang istri yang bahagia. Di luar, aku hanyalah perempuan biasa dengan penampilan biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa aku adalah putri dari seorang CEO yang sangat berpengaruh. Tidak ada yang tahu bahwa aku pernah menjadi model terkenal yang fotonya terpampang di billboard besar. Aku membiarkan kehidupan itu terkubur. Aku membiarkan dunia melihatku sebagai Fania yang baru. Wanita sederhana, ramah, dan sedikit pemalu.
Tidak ada lagi gaun mewah. Tidak ada lagi pesta besar. Tidak ada lagi hidup glamor. Ketika aku memutuskan hidup sebagai ibu rumah tangga, aku pikir dunia akan menjadi lebih damai. Dan selama beberapa tahun pertama, memang begitulah adanya. Devandi selalu memelukku setiap pulang kerja, bertanya apakah aku sudah makan, bahkan sering memuji masakanku. Aku tidak pernah meminta lebih. Karena bagiku, cinta tulus jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah kumiliki. Pernikahan kami berjalan dengan tenang selama beberapa tahun pertama. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran yang berarti. Hidup kami sederhana, tapi justru di sanalah letak kehangatannya. Setiap pagi aku bangun lebih dulu dari Devandi. Aku suka melihat wajahnya yang masih terlelap. Bagian kecil dari laki-laki yang kutahu pekerja keras, namun selalu terlihat lelah. Kadang aku membelai rambutnya pelan sambil membisikkan doa agar hari itu berjalan lancar untuknya. Setelah itu, aku masuk ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Telur mata sapi, roti panggang, dan kopi hitam kesukaannya. Tidak mahal, tidak rumit, tapi aku membuatnya dengan hati. Bukankah pernikahan memang dibangun dari hal-hal kecil seperti itu? Ketika Devandi turun dari kamar, ia biasanya tersenyum padaku. Senyum yang selalu membangkitkan semangatku sejak hari pertama aku menikah dengannya. "Pagi, Van," katanya sambil mengecup keningku. "Pagi, Dev. Sarapannya sudah siap." Kami menikmati sarapan sambil membicarakan hal-hal ringan. Tentang proyek kantornya, tentang tanaman yang sedang kutumbuhkan, atau tentang film yang kami tonton semalam. Percakapan itu sederhana, tetapi mengisi ruang di antara kami dengan keakraban. Aku suka duduk di seberangnya dan memperhatikan ekspresinya ketika membicarakan pekerjaannya. Ia terlihat penuh ambisi, walau kadang matanya menyiratkan kelelahan. Aku tahu pekerjaan di perusahaan ayahku, meski ia tidak tahu tentang itu, tidak selalu mudah. Yang Devandi tahu, ia bekerja di perusahaan besar bernama Bambang Property Group, tanpa menyadari bahwa pemiliknya adalah ayah mertuanya sendiri. Aku memilih diam. Aku tidak ingin cintanya berubah hanya karena ia tahu kebenaran itu. Setelah Devandi berangkat kerja, rumah menjadi tenang kembali. Aku membersihkan rumah kecil kami, mencuci pakaian, lalu mengurus kebun kecil di belakang rumah. Kebun itu hanya berisi beberapa tanaman herbal dan bunga-bunga sederhana, tapi aku menyukainya karena bisa melihat sesuatu tumbuh dan berkembang. Kadang aku bertemu ibu-ibu kompleks yang suka mengobrol tentang diskon pasar atau drama televisi. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku pernah hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari mereka. Dan aku tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Menjadi biasa-biasa saja, memberiku rasa aman yang dulu tidak pernah kudapatkan. Setiap malam, aku selalu berusaha menciptakan suasana nyaman ketika Devandi pulang. Aku menyalakan lilin beraroma lavender, menyiapkan makan malam hangat, dan menunggu di ruang tamu dengan buku di tangan. Ketika pintu terbuka dan suara langkah kaki Devandi terdengar, aku selalu berdiri menyambutnya. "Kamu tampak lelah," kataku suatu malam. "Hari ini memang berat," jawabnya sambil duduk di sofa dan membuka dasi. "Pak Bambang lagi banyak tuntutan. Semua harus cepat, harus sempurna." Aku hanya tersenyum menahan diri. Andai ia tahu orang yang ia sebut, CEO yang ia kagumi dan takuti, adalah ayahku sendiri. Ayah yang diam-diam selalu memantau perkembangan menantunya ini, tanpa memberi identitas asli keluargaku. "Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja," ujarku lembut. Devandi mengangguk lemah. "Kamu selalu tahu cara membuatku tenang, Van." Kalimat itu selalu membuatku merasa beruntung. Mertuaku juga tidak pernah mempermasalahkan hidup sederhana kami. Mereka bukan keluarga kaya, tapi bukan pula keluarga miskin. Mereka hanya keluarga Indonesia pada umumnya, tinggal di lingkungan menengah, punya penghasilan cukup, dan memiliki batasan tertentu dalam cara berpikir. Ibu mertua pernah sesekali memberi komentar tentang penampilanku, tapi tidak pernah jahat. Hanya sekadar, "Vania,
Coba sesekali pakai baju yang lebih berwarna. Kamu cantik. Sayang kalau terlalu sederhana. Aku hanya mengangguk dan tertawa kecil. Aku tahu mereka tidak berniat buruk, hubungan kami berjalan stabil. Tidak mewah, tetapi hangat. Tidak penuh drama, tetapi damai. Tidak berlebihan, tetapi cukup. Dan aku mengira seperti itulah pernikahan selamanya. Devandi, dengan segala keterbatasannya, adalah laki-laki yang kucintai apa adanya. Aku bersyukur pernah memilih menjadi istri yang sederhana, bukan model terkenal yang hidup dalam gemerlap. Namun perlahan, tanda-tanda kecil mulai muncul. Tanda-tanda yang tidak kusadari sebagai cikal bakal retaknya rumah tangga kami. Devandi mulai sering pulang lebih malam. Ia terlihat semakin sibuk. Ponselnya kini selalu ia taruh menghadap ke bawah. Dan sekilas kulihat beberapa notifikasi yang ia sembunyikan cepat-cepat. Tetapi aku tidak ingin curiga. Karena saat itu, aku masih percaya bahwa cinta kami kuat. Karena saat itu, aku masih yakin bahwa kesederhanaan adalah pilihan terbaik. Aku masih ingat betul hari pertama aku melihat perempuan itu. Semuanya bermula ketika aku memutuskan mengantar makan siang untuk Devandi. Sudah lama aku tidak mampir ke kantornya. Aku selalu ingin memberi ruang agar ia bekerja dengan leluasa. Tapi pagi itu Devandi tampak sangat lelah. Sampai-sampai ia lupa membawa bekal yang sudah kubuat dengan penuh perhatian. "Van, aku sudah telat," katanya terburu-buru sebelum berangkat. Aku mengangguk dan tersenyum. "Nanti aku antar ke kantor. Tenang saja." Jam 11 siang aku tiba di lobi kantor Bambang Property Group, tempat Devandi bekerja. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di sini, memulai dari posisi staf biasa lalu naik perlahan. Ia selalu mengatakan kalau CEO-nya, Pak Bambang, adalah sosok yang tegas dan cerdas. Mendengar itu, aku sering menahan senyum kecil. Devandi tidak tahu apa-apa tentang hubungan kami. Aku menyerahkan identitasku pada resepsionis seperti biasa. Meski aku tidak lagi terkenal sebagai model, beberapa karyawan kadang memandangku agak lama, seolah mengingat wajahku dari suatu tempat. Tapi mereka tidak pernah benar-benar mengenali. Karena penampilanku sekarang jauh berbeda dari Vania yang pernah menghiasi majalah. Sambil menunggu, aku memeluk kotak bekal itu dengan dua tangan. Isinya sederhana. Ayam teriyaki, salad, dan puding coklat, makanan favorit Devandi. Aku ingin memberikan kejutan kecil. Namun, kejutan itu justru jatuh ke tanganku sendiri. Lift terbuka. Seorang perempuan keluar dengan langkah percaya diri. Rambut coklat muda tergerai rapi. Bibir merah terang. Rok pensil ketat memeluk tubuhnya dengan elegan. Tumit tinggi berdetak keras di lantai marmer, memikat perhatian siapapun yang melihatnya. Ia cantik, tapi kecantikan itu tajam. Seperti pisau yang sengaja diasah untuk memotong harga diri orang lain. Perempuan itu berhenti tepat di depanku. Tatapannya turun perlahan, memindai penampilanku dari rambut hingga sandal flat yang kupakai. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum meremehkan yang langsung membuat dada terasa sesak. "Oh," ia membuka mulut seolah menemukan sesuatu yang lucu. "Ini, istri Pak Devandi." Nada bicaranya seperti menyiram air dingin ke tubuhku. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menusuk. Aku tersenyum sopan. "Iya, aku Vania. Kamu?" "Giselle." Ia menekankan namanya seolah ingin aku mengingatnya. "Sekretaris baru Pak Devandi." Sekretaris. Hatiku mencelo sedikit, tapi aku mencoba tidak terlihat terganggu. "Oh, begitu ya. Senang bertemu denganmu, Giselle." Namun ia hanya mengangkat alis, seolah tidak terlalu peduli. "Kirain istrinya Pak Devandi itu." "Ya, beda," katanya sambil melirik pakaianku. "Aku kira orang-orang di level atas biasanya tampil lebih proper." Tulang belakangku seperti digores. Kalimat itu terdengar manis, tapi isinya racun. Aku mengatur napas. Aku memang suka berpakaian sederhana.
Giselle tersenyum miring. Iya, kelihatan kok. Ada jeda panjang yang membuatku merasa seperti benda pajangan yang sedang dinilai. Untuk seseorang yang baru bertemu, ia terlalu berani. Kemudian lift di belakangku berbunyi. Giselle melirik arah lift, lalu berkata pelan namun jelas. Pak Devandi itu orang penting. Mbak, kasihan dia kalau tampilannya tidak seimbang dengan pasangannya. Kali ini aku tidak bisa menyembunyikan tatapan terkejutku. Saat aku hendak menanggapi, suara berat yang sangat kukenal terdengar dari belakang. Van, kamu di sini. Devandi muncul dari lift dengan wajah kelelahan, tapi terlihat kaget melihatku. Oh, kamu ngantar makan siang ya? Katanya canggung. Giselle segera berdiri lebih dekat pada Devandi, bahkan terlalu dekat untuk ukuran sekretaris baru. Pak, tadi saya jelaskan ke istri Bapak soal jadwal Bapak hari ini. Ucapnya cepat, tanpa diminta. Devandi tersenyum padanya dan mengangguk. Senyum itu, meski kecil, cukup untuk membuatku merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Kami menuju ruangannya bersama, tapi Giselle terus mengikuti kami sampai pintu. Gerak-geriknya seperti sengaja ingin menegaskan posisi. Saat Devandi membuka pintu, Giselle menatapku sekali lagi. Tatapan itu berkata, aku lebih cocok berada di sini daripada kamu. Aku pura-pura tidak peduli. Tapi jauh di dalam, hatiku mulai kehilangan keseimbangan. Ada sesuatu pada perempuan itu, sesuatu yang membuat naluriku berbisik bahwa ia tidak sekadar sekretaris biasa. Ketika akhirnya aku duduk di sofa ruang kerja Devandi, ia tampak gelisah. Kamu ketemu Giselle? Tanyanya sambil mengikatkan dasinya kembali. Aku mengangguk. Iya, di lobi. Oh, ia menghela napas, mengusap tengkuknya. Dia memang begitu. Orangnya percaya diri. Percaya diri? Atau terlalu nyaman berada terlalu dekat? Namun aku menahan diri. Aku ingin percaya pada suamiku. Aku ingin percaya bahwa ia punya batasan. Tadi dia bilang jadwal kamu padat. Kataku, iya, memang lagi banyak kerjaan. Jawab Devandi cepat. Ia tidak banyak menatapku hari itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan jarak halus di antara kami. Sebuah celah yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Wajah Giselle terus muncul di benakku. Tatapannya yang menilai, senyumnya yang sombong, dan kedekatannya yang mencurigakan dengan Devandi. Hari-hari yang dulu terasa bening perlahan menjadi keruh. Aku masih menjalani rutinitas sebagai istri yang bangun paling pagi, memastikan rumah rapi, menyiapkan sarapan, tetapi ada sesuatu yang berubah dari cara Devandi memandangku. Bukan lagi tatapan lembut seperti dulu. Bukan lagi senyum kecil penuh bangga begitu melihatku turun dari tangga. Semua itu digantikan oleh jarak. Jarak yang tak kasat mata, tapi kurasakan menusuk sampai ke tulang. Suatu malam, aku menunggu Devandi di ruang makan. Sudah pukul 11 lebih, tetapi teleponku tetap sunyi. Padahal dulu, ia selalu mengabarkan kalau ia pulang terlambat. Ketika akhirnya pintu terbuka, aku mendekat dengan senyum kecil. Mas baru pulang? Capek? Tanyaku. Ia melepas sepatu, tanpa menatapku. Banyak kerjaan, jawabnya singkat. Aku mengangguk pelan, berusaha memahami. Aku sudah panasin supnya. Mau aku ambilkan? Nggak usah. Aku sudah makan. Potongnya cepat. Aku terdiam. Sudah makan? Dengan siapa? Di mana? Pertanyaan itu menggelegar di kepalaku, tetapi aku menahannya. Aku mencoba percaya, mencoba tidak berburuk sangka. Tapi insting seorang istri kadang terlalu jujur. Saat ia melangkah menuju kamar, aroma parfum asing tercium samar. Bukan parfumnya, bukan parfummu yang biasa kupilihkan untukmu, Mas. Ini lain. Manis dan feminin. Tubuhku menegang seketika. Tapi aku masih menahan diri. Keesokan harinya,
Saat aku duduk di ruang tamu, ponsel Devandi yang ia tinggalkan di meja tiba-tiba berbunyi. Nama pengirim muncul jelas. Gisel. Pesan singkat, Mas, makasih ya semalam. Hati-hati di jalan. Duniamu bisa hancur hanya dengan satu kalimat, dan aku baru memahaminya saat itu. Tanganku gemetar. Aku menutup layar, menahan napas, menahan amarah, menahan luka yang tiba-tiba begitu panas. Baru beberapa hari lalu ia bilang Gisel cuma karyawan baru. Dia cuma anak magang. Van, jangan terlalu serius. Tapi anak magang mana yang mengirim pesan seperti itu? Aku duduk, memeluk lututku, berusaha mencerna. Mungkin itu hanya makan malam kerja. Mungkin itu hanya salah paham. Mungkin aku terlalu sensitif. Tapi semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin pikiran itu menolak. Ada retak yang mulai tampak, dan aku tak bisa lagi memalingkan wajah. Sore itu, ketika akhirnya Devandi pulang, aku memberanikan diri bertanya. Mas, belakangan ini kamu sering pulang telat. Ada masalah di kantor? Suaraku bergetar lebih dari yang kubayangkan. Ia terdiam sejenak, lalu menarik napas pendek. Iya, ada beberapa proyek baru, jadi aku sibuk. Jangan tanya terlalu banyak, aku capek. Tanya terlalu banyak? Sejak kapan? Dulu kamu suka bercerita panjang lebar tentang pekerjaanmu. Mas, aku hanya mengangguk. Kalau begitu, aku bantu apa yang bisa dibantu. Ia hanya menjawab, gak usah. Lalu melangkah melewatiku tanpa menoleh. Dan di belakang punggungnya, retakan itu semakin nyata. Semakin dalam. Malam itu aku duduk di balkon rumah, memandangi lampu kota yang biasanya membuatku tenang. Namun entah sejak kapan, cahayanya tampak redup. Apa aku kurang? Apa aku berubah? Atau, apa memang sudah ada orang lain yang lebih membuat dia merasa hidup? Ada luka yang datang perlahan, ada pula yang menghantam seperti badai. Hari itu, aku merasakan keduanya sekaligus. Pagi itu aku sudah berdandan rapi. Tidak berlebihan. Hanya riasan tipis dan blus biru yang dulu Devandi bilang membuatku terlihat segar. Aku memasak sarapan favoritnya, omelet keju dengan sedikit oregano yang ia suka. Aku ingin memperbaiki suasana. Aku ingin mencoba kembali menjembatani jarak yang beberapa minggu ini makin melebar. Tapi ketika Devandi turun dan melihat ke arahku, tatapannya bukan senang. Bukan kagum. Bukan seperti biasanya. Tatapannya meremehkan. Mas sarapan dulu? Tanyaku pelan, mencoba tersenyum. Ia duduk dengan wajah datar. Gak usah banyak gaya, Van. Lidahku keluh. Maksud Mas? Ia menatapku dengan sorot yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tajam, dingin, bahkan jijik. Kalau mau dandan itu yang bener. Kamu tuh mantan model. Tapi makin kesini malah kayak ibu-ibu yang maksa kelihatan muda. Aku seketika terdiam. Kata-katanya menampar lebih keras daripada tangan manapun. Mas, aku cuma... Udahlah, potongnya, menyendok omeletku asal-asalan. Ini juga rasanya beda. Kamu kenapa sih? Belakangan kok makin gak bisa apa-apa. Sesuatu di dadaku terasa remuk. Cuma soal omelet. Atau ini tentang hal lain? Aku menunduk, takut suaraku bergetar. Kalau Mas nggak suka, aku bisa masak ulang. Terserah. Devandi berdiri. Tapi jangan bikin aku makin ilfeel. Aku capek. Ilfeel. Kata itu terus menggema di kepalaku bahkan setelah ia pergi. Siangnya, aku memberanikan diri datang ke kantornya untuk memberi kejutan. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk mencoba memperbaiki hubungan kami yang terasa semakin asing. Aku membawa bekal makan siang, menu kesukaan Devandi, dan menunggu di lobi. Namun Gisel lah yang pertama melihatku. Ia tersenyum tipis. Tatapan matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Oh, Mbak Vania ya? Saya kira, lebih wow.
Mengingat Mbak dulu model. Nada itu bukan sekadar basa-basi. Itu penghakiman. Aku tersenyum sopan. Terima kasih. Devandi ada? Giselle mengangkat alis. Lagi meeting. Tapi, kalau untuk urusan pribadi kayak gini, biasanya dia nggak suka diganggu. Mbak, dia bilang sih, istri di rumah terlalu bawel. Nafasku tercekat. Dia ngomong begitu? Tanyaku dengan suara nyaris hilang. Giselle menyeringai kecil. Ya aku sih cuma nyampein aja. Tapi, ia mendekat, menurunkan suaranya. Mungkin Mbak harus memperbaiki diri, biar Mas Dev nggak merasa malu. Mal. Kata itu seperti sebilah pisau dingin menancap tepat di ulu hati. Sebelum sempat ku jawab, Devandi muncul dari arah belakang. Ia menatapku dengan ekspresi tak senang. Ngapain kesini? Aku cuma bawa. Fania, suaranya melemahkan lututku. Tolong jangan bikin aku susah. Kamu datang ke kantor itu norak. Orang-orang lihat. Di sekeliling kami, beberapa karyawan memang menoleh. Mas, aku cuma mau. Aku udah bilang, potongnya lagi, nadanya keras dan memalukan. Jangan ikut-ikutan gaya istri seleb yang sok perhatian. Kamu itu beda. Kamu, ya sudah begitu. Sudah begitu? Seperti apa? Tidak menarik? Tidak pantas? Tidak cukup lagi? Giselle berdiri di belakangnya, menahan senyum pura-pura simpati. Rasanya aku ingin lenyap, hilang dari muka bumi. Apapun, asalkan tak merasakan penghinaan itu lagi. Suaraku pecah ketika kuputuskan untuk mundur. Maaf, aku pulang. Aku berjalan sambil menahan air mata yang siap jatuh kapan saja. Dan saat pintu kaca lobi tertutup di belakangku, aku tahu satu hal. Penghinaan itu bukan lagi retakan kecil. Ia sudah berubah menjadi jurang besar yang membuatku berdiri sendirian, di sisi yang tak bisa dijangkau oleh suamiku sendiri. Pukul 9 malam, hujan turun pelan. Rumah terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena sudah berminggu-minggu tidak ada percakapan hangat di antara kami. Devandi pulang lebih larut dari biasanya. Aroma parfum asing menempel di bajunya. Bukan milikku, bukan yang pernah kupakai. Aku menyambutnya dari ruang tengah. Mas, mau makan dulu? Enggak. Jawabannya cepat, kaku. Ia melepas jas, melemparnya ke sofa sembarangan. Lalu, tanpa menatapku, ia mengambil sebuah amplop coklat dari tas kerja. Ini, katanya datar. Aku mengernyit. Apa ini? Tanda tangan. Aku menatap amplop itu lama. Jari-jariku bergetar saat membukanya. Begitu kulihat isinya, napasku seketika berhenti. Surat permohonan perceraian. Resmi. Dengan kop firma hukum yang sangat kukenal. Karena itu kantor pengacara langganan perusahaan ayahku. Dunia seolah remuk dalam 1 detik. Mas, apa ini serius? Suaraku bergetar meski aku mencoba tegar. Serius. Tak ada keraguan, tak ada jeda, tak ada rasa. Kenapa? Sekarang? Kenapa sejauh ini? Mas bahkan gak mau bicara dulu. Ia menatapku dengan mata yang dulu selalu penuh kasih. Tapi kini hambar. Hidup kita gak cocok lagi. Van, kamu berubah. Dan aku capek. Aku menelan ludah. Berubah bagaimana? Mas jelasin ke aku. Aku butuh pasangan yang bisa ngikutin ritme hidupku. Yang bisa bikin aku bangga. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Dingin. Kamu semakin biasa. Ada sesak yang mencengkeram kuat di dada. Biasa. Kata itu seperti meruntuhkan harga diriku sebagai perempuan, istri, dan seseorang yang pernah ia cintai. Ini tentang Giselle? Tanyaku akhirnya. Suara tertahan. Rahangnya mengeras. Jangan bawa-bawa dia. Mas sudah jelas berubah sejak dia datang. Dia sekretaris Mas.
Mas pikir aku nggak lihat cara dia memandang Mas? Devandi mengalihkan pandangan. Aku mau hidup baru. Yang lebih sesuai. Apa Mas sudah cinta dia? Aku takut mendengar jawabannya, tapi aku harus tahu. Ia terdiam beberapa detik. Lalu kalimat itu keluar, kalimat yang membuat lututku lemas. Gisel membuat aku merasa dihargai. Dia ngertiin aku. Beda sama kamu. Air mataku akhirnya jatuh. Mas, bisikku, aku mengorbankan karierku buat keluarga ini. Aku berhenti jadi model bukan karena aku nggak laku lagi, tapi karena aku mau fokus jadi istri yang Mas inginkan. Aku nggak pernah minta kamu berhenti, balasnya dingin. Mas senang waktu aku bilang mau fokus di rumah. Mas bilang itu lebih baik untuk rumah tangga kita. Ya, waktu itu. Ia mengambil nafas pendek. Tapi sekarang aku butuh yang lain. Tubuhku kaku. Jadi selain tidak butuh aku sebagai istri, Mas juga malu karena aku bukan model lagi. Jangan drama. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa kekuatanku. Aku memegang surat itu, tapi kurasakan dadaku makin sesak. Mas, kita sudah menikah. Kita bisa coba perbaiki. Kita bisa kembali seperti dulu. Aku nggak mau. Kali ini suaranya tegas, dingin, seolah semua pintu sudah tertutup rapat. Aku sudah memutuskan. Tanda tangan, Van. Biar kita selesai baik-baik. Selesai baik-baik? Bagaimana mungkin sesuatu yang hancur seperti ini disebut baik-baik? Aku menggeleng pelan. Aku nggak bisa tanda tangan sekarang. Wajahnya mengeras. Jangan bikin semuanya lebih susah. Aku menatapnya dengan air mata yang tak lagi tertahan. Kau yang membuat semuanya susah, Mas. Bukan aku. Ia memukul meja dengan keras. Jeritan kayu membuatku tersentak. Vania, aku cuma minta satu hal, tanda tangan. Aku mundur setengah langkah, takut sekaligus marah. Kalau Mas mau selesai, selesaikan dengan cara yang layak. Tapi jangan paksa aku menandatangani sesuatu yang bahkan belum pernah kita bicarakan. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menyerap ketegangan kami. Devandi menatapku lama, lalu mengambil jasnya lagi. Kalau gitu, aku pergi. Kemana? Ke tempat yang lebih damai. Aku tahu maksudnya. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Saat pintu rumah menutup dengan keras, saat itu pula aku merasakan sesuatu dalam diriku patah. Bukan retak lagi, tapi benar-benar hancur. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, menggenggam surat perceraian itu. Tinta di kertas masih basah, tapi air mataku jauh lebih basah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan apa rasanya ditinggalkan bukan karena keadaan, tapi karena seseorang memilih untuk tidak lagi mencintaiku. Dalam hidup, ada masa ketika seseorang harus jatuh ke titik paling sakit sebelum akhirnya bangkit. Hari ketika Devandi memberikan surat perceraian itu, dan memilih pergi ke rumah wanita lain, menjadi malam titik terendahku. Namun pada saat yang sama, disitulah aku mulai menemukan diriku kembali. Pagi setelah kejadian itu, rumah terasa seperti kuburan. Sunyi, dingin, kosong. Aku duduk di meja makan sambil memandangi secangkir teh yang sudah mendingin. Kepala terasa berat, mata sembab, tubuh lelah seakan semua energi tersedot keluar. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku menangis semalaman, benar-benar menangis sampai tak tersisa. Dan ketika tak ada air mata lagi yang bisa keluar, justru saat itulah aku mulai berpikir jernih. Kenapa aku harus membiarkan hidupku dikendalikan oleh penghinaan orang lain? Kenapa aku harus memohon dipertahankan oleh seseorang yang terang-terangan meremehkan? Kenapa aku lupa bahwa aku pernah menjadi seseorang? Aku berdiri, berjalan ke depan cermin besar di ruang tamu. Wanita di sana tampak lelah, tapi di balik itu ada sesuatu yang lama hilang. Sorot tekad. Aku Vania.
bisikku pada bayanganku sendiri. Dan aku tidak akan runtuh karena seseorang memilih wanita lain. Siang itu, tanpa pikir panjang, aku pergi ke rumah orang yang paling kupercayai, ayahku, Pak Bambang. Sebelum aku mengetuk pintu, beliau sudah membukanya terlebih dahulu seolah mengetahui aku datang dengan hati remuk. Begitu melihat wajahku, beliau langsung memelukku erat. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis seperti ini?" Aku tidak langsung menjawab. Yang bisa kulakukan hanya menangis di dada ayahku, seperti anak kecil yang kehilangan tempat berpijak. Kami duduk di ruang keluarga. Ayah menyajikan teh hangat kesukaanku, lalu menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Baru setelah itu aku menceritakan semuanya. Penghinaan, perubahan sikap Devandi, Gisel, hingga akhirnya surat perceraian. Ayah tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mendengarkan dengan rahang mengeras. Ketika aku selesai, ia menghela napas panjang. Jadi dia benar-benar berani melakukan itu pada putri ayah. Aku menunduk. Mungkin aku memang sudah tidak cukup, Yah. Ayah menepuk tanganku tegas namun lembut. "Fania, kamu adalah wanita yang berhenti dari dunia modeling bukan karena tidak mampu lagi, tapi karena ingin membangun keluarga. Kamu memberikan segalanya. Jika seseorang tidak bisa melihat itu, yang kurang bukan kamu, tapi pria itu." Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sakit. Karena aku merasa dilindungi. Ayah melanjutkan, nada suaranya berubah lebih keras, lebih tegas. "Ayah tidak akan membiarkanmu berdiri sendirian menghadapi ini. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini dulu. Tenangkan diri. Dan soal Devandi, serahkan pada ayah." Aku tertegun. "Yah, jangan marahi dia. Aku tidak mau masalah makin besar." Ayah hanya tersenyum tipis. Ayah tidak perlu marah. Hanya butuh menunjukkan siapa sebenarnya putri ayah. Kalimat itu membuatku tercekat. Baru saat itu aku ingat satu hal. Devandi selalu mengira aku berasal dari keluarga biasa. Karena selama ini aku memilih hidup sederhana tanpa menunjukkan siapa ayahku sebenarnya. Ia tidak tahu di balik kehidupanku yang sederhana, aku adalah putri tunggal CEO perusahaan yang menaunginya. Dan aku tidak pernah memanfaatkan itu. Sore harinya, ayah menatapku dan berkata lirih, "Nak, kamu mau tetap seperti ini? Atau kamu mau berdiri lagi? Dunia model itu dari dulu bukan sekadar pekerjaan buat kamu. Itu jati dirimu." Aku terdiam. "Ayah punya teman yang masih aktif di dunia itu," lanjut beliau. "Kalau kamu mau, ayah bisa bantu kamu kembali." Kata kembali itu menggema kuat dalam diriku. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk membuktikan apapun. Tapi untuk menunjukkan bahwa aku masih punya nilai, punya bakat, punya identitas yang ditanggalkan demi cinta yang ternyata tidak dijaga. Aku menarik napas panjang. "Yah, aku mau mulai lagi. Tapi bukan karena Devandi." Aku menatap ayahku mantap. Aku mau mulai lagi. Untuk diriku sendiri. Wajah ayah langsung melembut penuh bangga. Begitu putri ayah seharusnya. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah ayah sambil menatap langit gelap. Namun, entah bagaimana, rasanya gelap itu tidak lagi menakutkan. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Aku punya keluarga yang selalu menjadi rumah. Dan aku punya diriku sendiri, yang akhirnya ingin berjuang lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Fania yang akan bangkit ini bukan lagi Fania yang kemarin. Wanita itu sudah hancur oleh penghinaan. Yang kini berdiri adalah Fania baru. Yang lebih kuat, lebih berharga. Dan tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Ada masa ketika seseorang harus berhenti bersembunyi. Selama ini, aku memilih hidup sederhana. Menyamakan diri pada kehidupan suamiku agar tidak ada jarak, agar ia tidak merasa kecil.
Aku melepas masa laluku sebagai model terkenal. Aku menutupi jati diriku sebagai putri tunggal pemilik perusahaan tempat suamiku bekerja. Tapi kini, ketika aku berdiri di ambang kehancuran rumah tangga yang kubangun dengan seluruh hati, aku sadar satu hal. Kesederhanaan yang kujaga bukan untuk dihina. Kerendahan hati yang kupilih bukan untuk diinjak-injak. Sudah saatnya aku kembali, sebagai diriku yang sebenarnya. Sejak kepindahan sementara ke rumah ayah, setiap hariku diisi dengan latihan, perawatan, dan perbaikan diri. Bukan dalam arti mengubah rupa, tapi mengembalikan kembali kilau yang sempat padam dalam diriku. Ayah mengaturkan pertemuan dengan beberapa rekan lamaku di dunia modeling. Hari itu, aku datang ke sebuah studio luas dengan pencahayaan terang dan aroma khas ruangan foto, bau make-up, kain, dan lampu panas. Semua itu terasa seperti memori yang lama tertutup. Ketika aku masuk, beberapa wajah langsung menoleh. Fania. Astaga, itu Fania Ardelia. Kamu tampak lebih dewasa, tapi masih punya aura itu. Aura itu. Aura yang dulu sering dipuji. Aura yang sempat kubiarkan mati. Perancang busana terkenal, Tante Leah, berlari kecil menghampiriku. Sayang, kemana saja kamu bertahun-tahun ini? Dunia mencari kamu. Aku tersenyum pelan. Aku sibuk jadi istri. Ia memandangku lama, lalu menghela napas seolah mengerti lebih dari apa yang kukatakan. Apapun yang terjadi, kamu kembali di waktu yang tepat. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Beberapa hari kemudian, aku melakukan pemotretan pertamaku setelah bertahun-tahun. Begitu lampu menyala dan kamera mulai berbunyi, sesuatu dalam diriku bangkit. Setiap langkah, setiap pose, setiap tatapan, terasa natural. Seperti tubuhku sendiri mengingat bagaimana menjadi sosok yang pernah dikagumi banyak orang. Sutradara pemotretan mengangguk puas. Perfect, Fania. Kamu bukan comeback, kamu renaissance. Rebon. Aku tertawa kecil. Rebon. Kata itu begitu pas. Pemotretan itu langsung menjadi bahan pembicaraan. Foto-fotoku muncul kembali di berbagai portal media fashion. Artikel tentang kembalinya Fania Ardelia, model yang dulu menghilang secara misterius, mulai bermunculan. Namun ada satu momen yang membuatku benar-benar merasa kembali menjadi diriku sendiri. Hari ketika aku kembali ke kantor tempat Devandi bekerja. Bukan sebagai istri yang hendak meminta perhatian. Bukan sebagai wanita yang dulu ia hina. Tapi sebagai putri Pak Bambang, yang sesungguhnya menjadi atasan tertinggi semua orang di gedung itu. Aku datang dengan mobil ayah, ditemani sopir dan sekretaris pribadi ayah yang selama ini jarang berinteraksi denganku. Saat aku turun dari mobil, puluhan karyawan yang sedang lewat terpaku. Wajar, karena penampilanku benar-benar berbeda dari Fania yang dulu datang ke kantor hanya membawa bekal untuk suaminya. Aku mengenakan blus putih elegan, celana panjang hitam berpotongan tegas, make-up profesional, rambut sleek, dan heels tinggi. Kembali menjadi Fania versi asliku, namun jauh lebih kuat. Aku masuk ke lobi, dan tatapan orang-orang mengikuti setiap langkahku. Resepsionis bahkan ternganga. Mbak Fania, apa? Ada janji dengan Pak Devandi? Aku tersenyum tipis. Tidak, aku bertemu ayahku. Wajahnya langsung pucat. Ah, ayah? Maksudnya, Pak Bambang. Ya, jawabku mantap. Sebagian karyawan yang mendengarnya langsung berbisik-bisik. Mereka baru tahu. Mungkin selama ini mereka mengira aku hanyalah istri biasa. Mereka tidak tahu betapa aku sengaja menjaga semua itu dari publik. Ketika lift terbuka di lantai paling atas, lantai khusus direksi, semua orang menatapku dengan hormat yang selama bertahun-tahun tidak pernah kudapatkan dari suamiku sendiri. Ayah menyambutku di ruangannya dengan senyum hangat. Siap untuk pertemuan direksi hari ini? Aku mengangguk. Siap. Yah. Benar?
Hari itu aku diundang untuk menghadiri rapat penting sebagai pewaris perusahaan. Dan inilah saatnya kebenaran terkuak. Ketika aku duduk di ruang rapat besar bersama jajaran direksi, pintu terbuka dan Devandi masuk. Ia tertegun saat melihatku. Matanya melebar, suaranya tercekat. "Fania, kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku menatapnya dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. "Aku menghadiri rapat direksi." "Hah? Rapat direksi? Kamu? Tidak seharusnya." Ayah memotongnya dengan suara tegas. "Devandi, mungkin selama menikah kamu tidak pernah benar-benar mengenal istrimu. Sudah waktunya kamu tahu satu hal. Semua mata tertuju padaku." Ayah menatap seluruh ruangan. "Fania adalah putri tunggal saya. Satu-satunya pewaris perusahaan ini." Hening. Semua orang terkejut. Termasuk Devandi yang tampak seperti baru saja ditampar kenyataan. Wajahnya memucat. "Fania, maaf, kamu tidak pernah bilang." Aku menatapnya tajam. "Kamu tidak pernah bertanya." Ia membuka mulut tapi tak mampu mengatakan apapun. Untuk pertama kali sejak semua ini terjadi, aku merasa menang atas diriku sendiri. Hari itu adalah hari ketika aku kembali bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak. Aku kembali sebagai Fania Ardelia, model, putri CEO, pewaris perusahaan, dan yang terpenting, wanita yang akhirnya menemukan kembali harga dirinya. Setelah pengungkapan identitasku di rapat direksi, dunia Devandi seakan berputar terbalik. Ia yang tadinya begitu percaya diri, tinggi hati, sering meremehkan, tiba-tiba terlihat seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Beberapa jam setelah rapat itu, aku keluar dari ruang ayah ditemani sekretaris direksi. Saat menunggu lift, Devandi mengejarku. "Fania, tunggu." Aku berbalik. Tatapannya kacau, tidak stabil, penuh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku minta maaf, Van. Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya." Aku tersenyum tipis. "Mas tidak pernah peduli untuk tahu. Itu bukan maksudku." Devandi mendekat, suaranya gemetar. "Van, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa baikan. Aku janji aku putus dengan Giselle. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Mas baru ingin berubah ketika tahu aku anak siapa. Bukan karena Mas menyesal." Ia terdiam. Tak bisa menyangkal. Sebelum lift terbuka, aku menatapnya sekali lagi. "Kalau Mas benar-benar mencintaiku dulu, Mas tidak akan memperlakukan aku seperti sampah." Pintu lift terbuka. Ia mencoba mengikuti, tapi dua petugas keamanan langsung menahan. "Maaf, Pak Devandi. Area lantai direksi hanya untuk orang yang memiliki izin." "Ini kantor aku bekerja," teriaknya frustrasi. "Peraturan direksi, Pak," jawab salah satu satpam. Dan aku melihat sesuatu di matanya. Panik bercampur ketakutan. Bukan kehilangan pekerjaannya. Bukan kehilangan posisinya. Tapi kehilangan akses terhadap kehidupan yang dulu ia injak-injak. Lift tertutup di depannya. Kejatuhan pertama Devandi dimulai 2 hari kemudian. Ayah mengadakan evaluasi semua proyek yang ditangani Devandi. Dan ternyata, laporan-laporannya penuh kejanggalan. Beberapa dana operasional tidak tercatat dengan jelas. Ada pengeluaran yang tidak sesuai prosedur. Dan yang paling fatal, penggunaan anggaran tanpa persetujuan atasan langsung. Hal yang selama ini tidak pernah diselidiki karena Devandi dikenal sebagai suami putri kecil yang sederhana, yang ternyata justru dianggap enteng oleh mereka semua. Ayah hanya berkata singkat di ruangannya. Dia lupa bahwa integritas adalah syarat utama bekerja di perusahaan ini. Devandi dipanggil ke ruang audit internal. Giselle ikut diperiksa karena banyak dokumen yang ternyata ditangani olehnya. Dalam 1 hari,
Rumor beredar cepat di seluruh gedung. Karyawan berbisik-bisik, tapi tak satu pun berani terang-terangan. Hanya satu kalimat yang mengudara di antara mereka. Ternyata istri yang dia hina itu anak bos besar. Dan dari kejauhan, aku melihat bagaimana Devandi berjalan dengan kepala menunduk, wajah pucat, tangan gemetar. Seolah semua pintu tertutup di hadapannya. Kejatuhan kedua datang lebih keras, karena masalah moral. Giselle, yang selama ini menampilkan wajah polos penuh pura-pura manis, akhirnya memperlihatkan warna aslinya. Ketika Devandi ditekan pihak audit dan manajemen, ia mulai menyalahkan Giselle. Semua laporan itu dia yang kerjakan. Aku hanya tanda tangan. Giselle tidak tinggal diam. Di hadapan ayah dan tim audit, ia menyerang balik. Bapak jangan percaya sama dia. Semua tambahan anggaran itu permintaan Pak Devandi sendiri. Saya hanya sekretaris. Tak berhenti di situ, Giselle mengucapkan sesuatu yang memicu gelombang baru. Dan, tolong dicatat, Pak Devandi memaksa saya untuk menemani keluar kota beberapa kali. Katanya itu bagian dari pekerjaan. Suasana ruangan mendadak tegang. Ayahku menegakkan badan. Beberapa petugas audit langsung mencatat. Ucapan Giselle itu adalah bumerang. Ia mungkin berniat melindungi diri, tapi justru mengakui hubungan mereka. Dan yang paling parah, ia baru sadar satu hal. Devandi tidak akan melindunginya lagi. Ia hanya alat. Dan alat bisa dibuang kapan saja. Giselle menangis histeris, memohon, membela diri, tapi semuanya sudah terlambat. Kejatuhan ketiga, yang paling menyakitkan bagi mereka, terjadi di depan seluruh karyawan. Di lantai lobi, tepat setelah rapat investigasi selesai, Devandi berusaha mengejar ayahku. Pak, tolong beri saya kesempatan. Ia berlutut di depan elevator, di tengah banyak karyawan yang lewat. Ayah menatapnya dingin. Kesempatanmu adalah ketika kamu memiliki istri yang baik dan tulus. Kamu sendiri yang merusaknya. Pak, saya mohon. Saya bisa memperbaiki semuanya. Ayah berjalan melewatinya tanpa menoleh. Perusahaan ini tidak butuh orang yang tidak jujur. Giselle yang berdiri beberapa meter di belakangnya menangis, tapi tidak ada yang peduli. Tak ada yang menghibur. Tak ada yang mau mendekat. Devandi mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Semua mata menatapnya. Sebagian iba, sebagian puas, sebagian dingin. Lalu ia menunduk, menutup wajahnya, dan untuk pertama kalinya, pria yang dulu begitu berkuasa di kepalanya sendiri itu terlihat benar-benar hancur. Sementara itu, aku berdiri di lantai atas, melihat semuanya dari balik kaca ruang direksi. Bukan bahagia, bukan puas, yang kurasakan adalah kelegaan. Akhirnya, titik akhir dari semua penghinaan yang selama ini kutelan telah tiba. Bukan aku yang menjatuhkan mereka. Bukan tangan ini yang menyentuh. Mereka jatuh karena kesombongan mereka sendiri. Karena kebohongan yang mereka bangun. Karena tindakan mereka yang merusak diri mereka sendiri. Dan aku berdiri tegak, tanpa dendam, tanpa rasa ingin menghancurkan, tanpa perlu menyentuh satu jari pun. Karena kejatuhan paling menyakitkan bukan yang dibuat orang lain, tapi yang dilakukan oleh diri sendiri. Hari itu menjadi saksi bahwa orang yang menghina akan merasakan akibatnya. Giselle menjadi bahan gunjingan seluruh kantor. Devandi kehilangan posisinya, reputasinya, dan hidup yang dulu ia banggakan. Sementara aku, dengan diam dan elegan, bangkit lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Hari itu, aku berdiri di teras rumah baru yang kubangun sendiri. Rumah besar dengan arsitektur modern, kaca-kaca tinggi yang memantulkan cahaya matahari, dan taman luas yang dipenuhi lavender kesukaanku. Angin lembut menerpa wajahku, membawa aroma bunga yang menenangkan. Rumah ini, kehidupanku sekarang, semuanya hasil dari kebangkitanku sendiri. Tanpa Devandi, tanpa rasa takut,
Tanpa luka lama yang dulu hampir menghancurkanku sejak kembali memakai identitas asliku, aku memilih bertanggung jawab penuh sebagai pewaris perusahaan ayah. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan kepala tegak, memakai setelan kerja yang elegan, lalu berjalan ke kantor dengan aura yang membuat semua menunduk hormat. Aku belajar dari banyak mentor bisnis internasional, dan ayah memberikan sebagian besar tanggung jawab padaku. Bukan karena aku putrinya, tetapi karena aku mampu. Aku tidak lagi menjadi wanita yang menyembunyikan kekuatan demi pria yang salah. Suatu sore, saat aku baru saja keluar dari mobil di depan kantor pusat, seseorang memanggilku terburu-buru. "Fania, tunggu!" Aku berhenti. Suara itu, suara yang dulu begitu ku kenal. Suara yang dulu membuat dadaku bergetar, entah karena cinta atau luka. Devandi berdiri di sana. Kemeja kusut, mata cekung, wajah penuh kelelahan. Jauh berbeda dari pria angkuh yang mengajukan perceraian sambil tersenyum puas. Waktulah yang menghukumnya. Bukan aku, bukan Giselle, tapi keputusan-keputusannya sendiri. Dia menatapku dengan mata merah, seolah ingin memohon sesuatu. "Fania, aku ingin bicara. Tolong, aku butuh kamu." Aku menatapnya datar. Dulu aku pernah memohon agar dia melihatku. Dulu aku berdiri di titik terendah sementara dia berpaling. Sekarang, bukan aku yang mengejarnya. Dialah yang tertinggal jauh di belakang. "Aku tidak punya urusan denganmu lagi, Devandi," jawabku halus, tapi tegas. Dia tampak ingin menangis. "Fania, tolong. Aku salah. Semua ini salah." Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum tanpa luka. "Devandi, kita selesai pada hari kau memilih pergi. Sekarang, jangan tarik aku kembali ke masa lalu." Aku melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Beberapa hari kemudian aku mendengar kabar. Giselle dipecat dari beberapa perusahaan karena reputasinya rusak. Dia mencoba menemuiku di lobi kantor, memohon agar aku memberinya kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kembali menusuk dari belakang? Tidak. Aku hanya menatapnya sebentar dan berkata pelan, "Giselle, hidup selalu mengembalikan apa yang kita tanam. Selamat menikmati hasil perbuatanmu. Tidak perlu membalas dengan kekerasan. Cukup biarkan karmanya bekerja. Dan itu jauh lebih memuaskan, setiap hari terasa ringan." Aku mengelola proyek internasional, membuka beasiswa atas nama mendiang ibuku, dan membangun yayasan untuk membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga. Aku ingin perempuan lain tidak merasakan apa yang pernah kurasakan. Dan setiap kali melihat cahaya harapan di mata mereka, aku tahu. Aku menemukan tujuan hidupku yang sebenarnya. Suatu sore, aku menghadiri rapat dengan investor asing. Pria itu, Aldrich, memiliki senyum hangat dan tatapan yang dewasa. Tidak menilai, tidak meremehkan, hanya menghargai. Setelah beberapa kali pertemuan, dia mendekatiku dengan cara yang lembut dan menghormati. "Fania," katanya suatu malam usai makan malam bisnis, "aku tak ingin mendekatimu karena masa lalumu, tapi karena wanita hebat yang kulihat hari ini." Aku terdiam. Butuh perjuangan panjang untuk menyembuhkan diriku dari luka. Dan malam itu, aku menyadari sesuatu. Aku akhirnya siap membuka hatiku, bukan untuk mengganti seseorang, tetapi untuk melangkah ke masa depan. Aku tersenyum. "Aldrich, kita lihat saja kemana hidup membawa kita." Dia tersenyum lega. Hari itu, di balkon rumah baruku, aku memandang langit jingga. Sore yang indah. Aku memegang gelas teh herbal sambil tersenyum pada diriku sendiri. Dari seorang model yang meninggalkan karir. Dari seorang istri yang dihina, dikhianati, dan dibuang. Dari seorang wanita yang hampir hancur, aku bangkit. Lebih kuat dari sebelumnya.
Lebih cantik dari sebelumnya. Bukan di luar, tapi di dalam. Dan lebih kaya. Bukan hanya karena harta ayahku, tapi karena harga diri yang kutemukan kembali. Dan satu hal yang paling penting, aku tidak lagi hidup untuk membuat siapapun terkesan. Aku hidup untuk diriku sendiri. Dengan hati yang utuh, langkah yang mantap, dan masa depan yang terbentang luas. Aku, Fania, wanita baru yang tak terkalahkan. Selesai.